Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini diangkat berkaitan dengan berbagai macam bala bencana yang menimpa negeri kita ini, dari mulai bencana alam, banjir, gempa, belum lagi bencana di tengah bencana jemaah, yaitu bencana di tengah wabah. Wabah itu sendiri merupakan bencana dan bagian dari azab, bagian dari siksa Allah, yang Allah utus wabah ini untuk siapa yang Allah kehendaki dari hambanya untuk diazab. Tentang ta'un, Nabi SAW mengatakan, adzabun yursiluhu Allahu ala man yasha'u wa rahmatun lil mu'minin. Kata Nabi SAW, ta'un itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diazab. Namun bagi orang yang beriman, bala bencana termasuk wabah-wabah ini adalah rahmat, wa rahmatun lil mu'minin, termasuk bagian dari dengan berbagai macam bala bencana yang lain para jemaah. Dari sisi itu kita harus memandang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, dan yang wajib kita ketahui adalah bahwa adanya bala ini karena sebab dosa dan maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan, manuzila bala'un illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala, tidaklah bencana itu diturunkan kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah bala bencana diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini para jemaah kita akan kaji apa sebenarnya dampak buruk dosa dan maksiat bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Perhatikan, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat dosa ini bawa sial, pembawa sial di dunia di akhirat, dan juga membawa sial pada segala aspek kehidupan jemaah, hatta dalam urusan harta, dalam urusan jiwa, termasuk agama, merusak agama, dosa dan maksiat ini para jemaah. Makanya sebagian salaf mengatakan, inilah asillah, sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah, fa ara dzalika fi khuluqi dabati wa mar'ati, dan pengaruh dosa yang aku perbuat itu aku bisa lihat pengaruhnya pada akhlak istriku dan akhlak hewan tungganganku. Jadi kalau istri kita nakal cuma, jangan istri kita lah, kalau istri orang ya, kalau contoh tuh jangan yang jelek-jelek, jangan kita. Itu diantara adabnya. Nabi juga begitu. Kalau mencontohkan sesuatu yang jelek itu ndak kepada diri kita, kepada orang, ya, dengan kata ganti orang lain. Nah, kalau ada dalam sebuah keluarga misalnya ada sebuah ya keburukan, maka lihat dulu diri kita. Pengaruhnya bisa jadi karena sebab dosa dan maksiat. Taib jamaah sekalian, dosa dalam bahasa Arab banyak macamnya, dalam syariat juga banyak macamnya. Ya, ada diistilahkan dengan adzanbu, jamaknya dzunub. Ada diistilahkan lagi dengan as-sayyi'ah, ya, yang bahasa Indonesianya tetap dosa-dosa juga namanya. Ada lagi yang dinamakan dengan al-ism, ismun, isim. Ada lagi fusuk, kadang disebut fusuk, fasik.
ada lagi disebut fasad dan semisal. Jadi banyak macam. Namun maknanya satu, yaitu dosa. Ya. Dosa itu disebutkan oleh para ulama, artinya supaya kita paham apa itu dosa, karena itu bahasa Indonesia. Yang dimaksud oleh agama kita dosa itu apa? Dosa itu jemaah sekalian, secara bahasa itu khilafut ta'ah, menyelisihi ketaatan, tidak taat itu dosa atau maksiat. Ya, tidak taat itu dosa. Itu secara bahasa. Namun secara istilah syariat, dosa itu adalah karena dua hal saja. Tarkul ma'mur, meninggalkan perintah. Tarkul ma'mur, meninggalkan perintah. Wa fi'lul mahdzur, atau melanggar larangan. Meninggalkan perintah, ya, atau jatuh, yakni terjatuh kepada larangan. Itu sama dosa. Kita ini kan kadang-kadang di masyarakat ada orang, ya, baik, suka memberi, ya, tidak ganggu tetangga, baik dia, ya, tidak berzina, masya Allah, tidak minum khamar, masya Allah, namun tidak sholat, kayak nggak merasa dosa, dianggap baik. Justru itu orang yang jahat, jemaah, tidak sholat. Karena kata para ulama, apa ini acara apa, jemaah? Lebaran, bukan lebaran. Allah musta'an. Jemaah, tidak boleh menampakkan kegembiraan dengan menyulut api. Itu kebiasaan orang-orang kafir, orang Majusi, atau orang-orang yakni Persia dulu. Apapun, sekarang orang Cina kan. Lah kenapa sekarang kaum muslim menampakkan kegembiraan, entah itu pernikahan, apalagi hari raya. Dan tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh ini tasyabuh yang berbahaya, jemaah. Tasyabuh yang bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu, kita memberi sebutir telur dalam acara perayaan orang kafir, itu dikafirkan oleh para ulama. Karena dalam rangka apa? Ikut merayakan, memberi hadiah sebutir telur saja. Dengan sebutir telur bisa kufur. Itu dalam kitab fikih dibahas tentang bab kemurtadan. Maka bahaya. Tasyabuh dalam urusan agama ini bahaya, jemaah. Ya, kalau dalam urusan-urusan khususiyah orang kafir dalam urusan dunia, ya tidak seperti itu bahayanya. Tapi urusan agama, ikut-ikutan dalam urusan-urusan keyakinan agama ini bahaya. Tolong diperhatikan ini, ya. Maka haram hukumnya kaum muslimin menjual apa itu namanya petasan, dan dalam rangka untuk perayaan-perayaan agama haram. Bahkan bisa jatuh kepada kekufuran, waliyadzubillah. Taib. Para ulama mengatakan tingkat besar kecilnya dosa antara meninggalkan perintah dengan jatuh kepada atau melanggar yang dilarang, itu ternyata lebih besar dosa yang meninggalkan perintah, jemaah. Kenapa? Karena kalau meninggalkan perintah itu ada unsur kesombongan. Makanya iblis dengan Nabi Adam sama-sama dosa. Namun bedanya iblis itu meninggalkan perintah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi Adam dosanya apa? Melanggar yang dilarang. Ojo, jangan, ojo, dilanggar. Itu tidak seperti meninggalkan perintah. Dari sisi mana? Orang kalau melanggar itu cenderung rata-rata karena syahwat, nggak tahan, ya, dan terkadang menunjukkan kelemahannya. Kadang bisa langsung dia bersimpuh di hadapan Allah, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis, jemaah, ketika diperintah sujud, maka dia aba wastakbara. Makanya ada istilah kufur al-iba, yakni kufur karena sebab yakni enggan, enggak mau. Maka ini berbahaya. Namun sama-sama itu juga dosa. Maka dosa itu apa tadi? Tarkul ma'murati wa fi'lul mahdhurati. yakni meninggalkan perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya, dan jatuh kepada apa? Jatuh kepada yang dilarang. Atau tarku ma aujaballah wa rasuluh, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul, wartikabu manaha anhu wa rasuluhu, atau jatuh kepada
yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya wis, intinya dosa itu kayak gitu, meninggalkan perintah jatuh kepada larangan. Nah, dan akidah ahli sunnah, di mana akidah ini berbeda dengan kelompok sesat dari kelompok khawarij. Ahli sunnah meyakini dosa itu ada dua macam pembagiannya, ada kabair dan ada shaghair. Jemaah, kalau orang khawarij nggak ada keyakinan dosa dibagi dua. Semua dosa itu konsekuensinya kufur. Semua dosa konsekuensinya kufur. Nggak ada istilah dosa besar, dosa kecil bagi di dalam kamus mereka. Makanya di antara kesesatan yang berbahaya dari kelompok khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa. Ya, orang berbuat dosa jatuh kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Namun dalam dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa terbagi dua. Kalau dalam ayat Al-Quran misalnya bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31, ya, yang menunjukkan dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Allah berfirman, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu tukaffiru ankum. Jikalau mereka, perhatikan, orang-orang kufur, orang-orang yang berbuat maksiat, menjauhi kabair. Kata Allah, menjauhi apa kabair? Dosa-dosa yang besar, menjauhi apa yang dilarang, menjauhi dari dosa-dosa besar, maka Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu Allah janjikan dimasukkan ke dalam mudkhalan karima, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kalau Allah menyebut ada yang besar, berarti maknanya harus ada yang kecil. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat yang 5 waktu, keutamaan salat Jumat, keutamaan puasa Ramadan. Kata Nabi, as-salawatul khams, salat di antara salat yang 5 waktu, satu salat ke salat berikutnya, kata Nabi SAW, lalu wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan satu salat Jumat ke Jumat berikutnya dalam satu pekan, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan, kurang dekat, baik, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya dalam satu tahun, kata Nabi SAW, mukaffiratun lima bainahunna, itu semua menggugurkan dosa-dosa di antaranya. Jadi salat ke salat gugur dosa, Jumat ke Jumat gugur dosa, Ramadan ke Ramadan gugur dosa. Namun dengan syarat, kata Nabi, apa? Majtunibatil kabair, ya, selagi dia menjauhi dosa besar. Nabi menyebut ada dosa besar, berarti maknanya ada dosa apa? Dosa kecil cuma. Baik. Oleh karena itu kata para ulama terkait hadis ini, ketika disyaratkan, ya, majtunibatil kabair, disyaratkan menjauhi dosa besar, berarti dosa-dosa yang diampuni oleh Allah dengan sebab amalan salat, dengan sebab amalan puasa tadi, dosanya dosa-dosa kecil jemaah. Dosa kecil saja. Jadi dosa-dosa yang digugurkan Allah dengan sebab amalan, maka yang dimaksud dosa kecil. Berarti kalau dosa besar yahtaju ila taubah. Kalau dosa besar butuh kepada taubat yang khusus. Nah, termasuk salat taubat itu kalaupun disyariatkan bagi ulama yang berpendapat hadisnya sahih, maka salat taubat ketika dia bertobat dari melakukan dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil berarti bisa gugur dosa-dosa itu dengan sebab salat, dengan sebab zikir, dengan sebab istighfar. Tapi dosa besar tidak bisa gugur dengan semata-mata salat. Dosa besar tidak gugur dengan semata-mata istighfar. Ya. Jadi istighfar itu bukan taubat, tapi taubat pasti istighfar. Karena makna taubat memohon ampun kepada Allah. Jadi orang istighfar saja itu butuh kepada taubat. Istighfar itu zikir, dia mohon ampun kepada Allah, tapi harus dibarengi dengan hati. Dan taubat perlu kepada syarat-syarat tentunya jemaah. Nah, dari sini kita tahu bahwa dosa menurut ahli sunnah wal jamaah terbagi dua, ada besar ada kecil. Sama halnya kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, bahkan bid'ah sekalipun
ada bidah yang besar, ada bidah yang kecil. Yang mana kalau bidah dinamakan bidah besar itu bidah mukaffirah. Bid'ah yang konsekuensinya kufur orang yang melakukannya. Dan ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang konsekuensinya tidak kafir tapi dosa besar. Jadi dosa besar cuma bid'ah itu. Subhanallah. Bahkan ada bid'ah yang hukumnya itu kekufuran. Jadi setiap bid'ah pasti dosa, namun tidak setiap dosa itu bid'ah. Bid'ah itu dosa. Dan bid'ah itu dalam urusan ibadah. Berarti di dalam Islam itu ada ibadah yang dihukumi dosa, yaitu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bid'ah itu bukan sekedar tidak diberi pahala oleh Allah karena sebab menyelisihi contoh, bukan. Kalau sekedar tidak diberi pahala, lumayan jemaah, lumayan wis rapopo lah. Yang penting wis capek-capek nggak apa-apa. Tapi ternyata ada azab di situ. Sudah capek ibadah tidak diterima, sudah capek letih ibadah nggak diterima, juga diazab dengan sebab perbuatannya tersebut. Na'udzubillah. Maka pelaku maksiat dengan pelaku bidah, subhanallah, pelaku maksiat masuk neraka kan lumayan, di dunia dia telah apa? Senang-senang dia. Tapi bidah itu capek ya, bidah itu baca Quran, bidah itu salat, bidah itu puasa. Jadi bidah itu dalam urusan agama adanya. Dan itu maksiat kepada Allah. Dari sisi mana maksiatnya jemaah? Dari sisi menandingi Allah dalam membuat syariat. Maka bidah itu di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran. Karena ada unsur apa orang berbuat bid'ah? Ada unsur menandingi Allah dalam membuat syariat. Tidak disyariatkan, dia sok tahu membuat syariat. Itu bahaya bid'ah. Makanya kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kata beliau bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat, daripada dosa-dosa besar, daripada berzina, daripada mencuri. Bid'ah lebih dicintai iblis. Kenapa? Li'anna al-bid'ah la yutabu minha, al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat orang rata-rata mentobati, dia tobat, ditobatinya maksiat-maksiat, tapi bid'ah jarang orang tobat dari bid'ah. Makanya ini maksud dari sabda Nabi SAW, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijabi, menghalangi tobatnya pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Jelas jemaah? Bukan berarti Allah enggak menerima tobat ahli bid'ah, bukan. Maksud dihijabi, dihalangi. Allah halangi apa? Tobatnya ahli bid'ah, karena orang berbuat bid'ah jarang merasa dia dosa, jarang merasa dia itu kesalahan, bahkan menganggapnya apa? Menganggapnya dia di atas kebenaran. Maka itu yang dimaksud orang yang paling merugi, kata Allah. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan, kata Allah, orang yang paling merugi amalannya? Itu orang yang beramal sesat di dunia namun menyangka sesat amalannya, namun menyangka dia berbuat kebaikan. Ayat ini jamaah memang untuk orang kafir. Tapi kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau dalam Quran ada ayat khusus untuk orang kafir misalnya penyebutannya, maknanya ayat itu umum bagi siapapun, hukumnya sama. Jelas jemaah ya? Tidak boleh nih, oh ini ayat untuk Yahudi saja, ini ayat untuk Nasrani saja. Tidak. Hukumnya berlaku siapapun dari umat Islam yang berbuat seperti perbuatan Yahudi. Siapapun umat Islam yang berbuat seperti perbuatan Nasara, hukumnya sama oleh Allah, dihukumi dalam Al-Quran. Ya. Termasuk yang berbuat bid'ah tadi masuk ke dalam ayat itu, juga masuk amalan orang-orang kafir dalam ayat itu. Nah, jadi semuanya terbagi dua. Kufur ada dua, syirik ada dua, besar kecil. Bid'ah pun ada dua. Nah, bid'ah yang besar ini atau bid'ah yang konsekuensi kufur, bid'ah dalam i'tiqad, bid'ah dalam i'tiqad, bid'ah dalam keyakinan. Bid'ah seperti bid'ahnya orang-orang Syiah yang meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Yang kedua, bid'ah dalam amaliyah,
bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam salat, bid'ah dalam membaca Al-Quran, bid'ah dalam berzikir, bid'ah dalam bersolawat. Semua ibadah ada bid'ahnya. Karena setiap ibadah yang tidak muwafiq, tidak sesuai contoh Nabi dalam 6 hal, maka jatuh kepada bid'ah. Setiap ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, tidak ittiba kepada Nabi dalam 6 hal, maka jatuh ibadah itu kepada bid'ah. Entah itu salat, entah itu zikir, baca Quran. Apa yang pertama jamaah? As-sababu, sebabnya. Jadi harus ittiba kepada Nabi dalam hal sebab ibadah. Setiap masuk masjid, salat 2 rakaat. Setiap masuk masjid, sebabnya salat di situ karena setiap masuk masjid sebelum duduk salat 2 rakaat. Ini sunnah apa bid'ah? Sunnah karena ada dalilnya. Dicontohkan, diperintah oleh Nabi. Idza dakhala ahadukumul majlis, idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Yang kedua apa aja jemaah? Yang kedua az-zaman, waktunya, waktu ibadah. Harus sesuai dalam contoh Nabi, ibadah itu waktunya. Yang ketiga al-makan, tempatnya, tempat ibadah. Yang kelima al-adad awil qadar, ukuran atau bilangannya. Ditetapkan kalau sekian rakaat, sekian kali zikir dan semisal, tidak boleh kita tambah. Tidak boleh kita tambah karena itu sifatnya tauqifiyah, paten, baku itu sifatnya. Seperti istighfar setelah sholat, berapa kali jemaah? Setelah sholat fardu 3. Nah ini paten ini. Bukan berapa saja, bukan 3 paten, nggak boleh tambah. 3 disebutkan dalam hadis Sauban dari riwayat Imam Muslim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfara salasan. Apa faedahnya hadis ngomong salasan kalau kitanya nambah? Nabi kalau berpaling dari salat ke kanan ke kiri, assalamualaikum assalamualaikum, istighfara. Nabi beristighfar salasan 3 kali, thumma qala, lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian. Berikutnya adalah al-jinsi, jenisnya ibadah. Kalau ditetapkan jenisnya oleh syariat seperti zakat fitrah, jenisnya apa? Ta'am. Ta'am. Dan Nabi menyebut ta'am, dalam hadis-hadis disebut ta'am. Ini maknanya berarti makanan, dan Nabi tidak harus merinci makanan yang ditetapkan, tidak secara khusus. Karena makanan itu manusia beda-beda. Nabi menyebut kurma, ada kadang zabib dan semisal, itu disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Wa ta'amuna, dan makanan kami saat itu yaitu. Maknanya berarti kalau kalian beda, silahkan, yang penting ta'am. Diganti jenisnya menjadi duit misalnya, fulus. Merubah ibadah bukan? Merubah ibadah. Karena di zaman Nabi sudah ada duit itu. Ada di zaman Nabi kan, ada dinar, ada dirham. Nabi tidak keluarkan dan tidak perintahkan. Atau kurban jamaah, bahimatul an'am. Kurban itu 3 jenis bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing. Boleh kerbau ya, karena sebanding. Lalu diganti kurban bebek misalnya, karena ternak juga. Murah lagi lumayan. Nah, kalau masalah cuma ternak, lele pun ternak jemaah. Gak boleh merubah jenis-jenis ibadah. Baik. Lalu terakhir al-kaifiyah, tata cara. Salawatnya salawat mantap, tapi kaifiyatnya, ya, adzan kaifiyatnya. Nah, demikian diantara poin penting terkait masalah ittiba jemaah. Kemudian yang akan kita bahas lagi adalah terkait apa yang dimaksud dosa besar dan apa yang dimaksud dengan dosa kecil jemaah. Bedanya di mana? Para ulama mengatakan al-kabirah, dosa besar itu adalah kullu maksiatin, setiap maksiat, dalat dalilu, yang ditunjukkan oleh dalil, ala tauqidit tahrim, yang ditunjukkan oleh dalil ditekankannya pengharaman. Yani dalil menunjukkan penekanan dalam pengharaman. Setiap dosa yang ditunjukkan oleh dalil dengan atau menunjukkan penekanan pengharaman.
Dengan cara apa ditekankan keharamannya? Misalnya saun kana bil la'n, kal la'nah, seperti laknat. Jadi kalau ada dosa yang diikuti dengan laknat, misalnya agama melarang diikuti dengan laknat, atau au ghadabin, atau murka Allah. Ya. Kan banyak laknat. Contohnya apa jemaah? Contoh mudah. Riba. Jabir mengatakan dalam hadis Muslim, la'ana Rasulullah. Rasul melaknat siapa? Satu, akilar riba, yang makan riba. Yang kedua, wa mukilahu, yang memberinya. Hati-hati jemaah. Saya enggak makan riba, Ustaz. Terus, ya saya cuman ya terpaksa memberi. Dosanya sama jemaah. Makanya mendingan apa? Mending makan? Hah? Ya janganlah. Bahkan yang kasihan lagi, wa katibaihi wa katibuhu wa syahidaihi, yang mencatatnya dan kedua saksinya. Subhanallah. Ya ini sama-sama dilaknat. Sama-sama dilaknat. Jadi juru tulis riba itu yang kerja-kerja di bank, kan juru tulis itu. Dua saksinya. Kata Nabi, qala hum sawaun. Mereka itu sama. Dalam hal apa sama? Dalam hal laknatnya. Rasul melaknat berjemaah. Bayangkan, Rasul melaknat. Apa artinya ya ini? Laknat itu kalau dari Rasul, dari makhluk, dari malaikat, melaknat maknanya yakni mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Itu doa Rasul jemaah. Kepada siapa? Kepada umatnya. Nabi mendoakan umatnya dengan laknat bagi siapa di antara umatnya, siapapun dia yang berbuat itu, agar supaya kita ini sebagai umatnya menjauh. Makan riba, memberi riba, dua saksinya dan pencatatnya. Berarti dosa apa itu? Makan riba itu atau memberi riba itu dosa besar, bukan dosa kecil cuma karena ada laknatnya. Ya. Termasuk ibu-ibu, ada ibu-ibu? Termasuk ibu-ibu yang mencukur alis. Itu dosanya bukan dosa kecil ibu-ibu. Alis dicukur, lalu pakai spidol ini, spidol. Pelintir sedikit ke atas. Itu bukan dosa kecil. Dosa besar aja, karena itu laknat. Bayangkan kita tiap hari rukuk sujud kepada Allah, sementara tiap hari didoakan Rasulullah untuk supaya dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan dampak buruk maksiat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maksiat jemaah. Kecuali sudah taubat jemaah ya, ada bekasnya, itu dimaafkan oleh Allah. Misalnya antum, jangan antum, ada orang tatoan jemaah, dilaknat, dosa besar. Lalu taubat dia kepada Allah, sudah bertobat, tatonya nggak dibuang, tidak apa-apa. Apalagi kalau membuang tato itu memudaratkan jemaah ya, tidak masalah. Makanya antum jangan dulu cepat-cepat menuduh, bisa jadi orang ini sudah taubat ini yang tatoan ini. Ya. Nah itu tidak perlu dibuang kalau memang apalagi memudaratkan. Ibu-ibu juga begitu. Sudah habis dicukur alisnya, tapi dia sudah taubat. Tahu ini ternyata haram, sudah taubat, insya Allah tidak apa-apa. Ya, karena gimana lagi, sudah habis dicukur, dibunuh, alisnya nggak tumbuh lagi jemaah. Nah, atau apa lagi? Nar, atau adanya ancaman neraka. Ya, ancaman neraka. Atau haddin, atau adanya ancaman hukuman had di dunia. Nah, semua dosa-dosa tersebut itu kelompoknya dosa besar jemaah. Maka dosa besar itu bukan pembatasan dengan jumlah berapa, bukan, tapi sifat. Pokoknya setiap maksiat yang diikuti dengan penguat keharaman dengan laknat, penguat keharaman dengan adanya adab api neraka, atau ada lafaz dari kanjeng Nabi atau dari Nabi SAW, laisa minna. Kalau Nabi sudah ngomong laisa minna, itu dosanya dosa besar, menunjukkan yakni ta'kidul haram, ya, taukidul haram, penekanan keharaman. Atau perkataan Nabi, ana bari, aku berlepas diri. Nah kalau Nabi sudah ngomong aku berlepas diri, dosanya besar. Berarti kalau dosa kecil apa jamaah? Nah tinggal kebalikannya saja. Apa itu dosa kecil berarti?
lawan dari dosa besar. Berarti apa coba lawannya? Kalau lawannya apa? Apa? Setiap apa? Setiap maksiat terus yang tidak diikuti dengan penguat keharaman atau tidak diikuti dengan ancaman khusus. Jadi setiap larangan agama tok sudah. Larangan agama, nggak ada pengikut ancaman yang menguatkan keharaman, tidak ada. Apa contohnya, ikhwan? Apa contohnya, ikhwan? Nek contoh dosa besar gampang ya, akeh sing dilaknat-laknat, akeh sing neraka-neraka gitu ya. Tapi dosa kecil apa contohnya? Ya alhamdulillah, berarti kalau antum tidak tahu dosa kecil, maknanya antum tidak terjatuh, alhamdulillah. Kan begitu konsekuensinya. Makanya ikhwan, ada dosa itu yang kita nggak tahu kalau itu dosa. Sehingga diajarkan di dalam doa itu, Nabi mengajarkan para sahabatnya. Jadi para sahabat suatu hari Nabi bersabda kepada mereka, kata Nabi, ya Yuhannas, ittaqi hadza syirk. Wahai manusia, kata Nabi, takutlah dengan kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena kesyirikan ini lebih samar dari rayapan semut. Ibnu Abbas lebih tegas lagi, akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Lebih samar dari rayapan semut di batu hitam di gelapnya malam. Wis semutnya ireng, batunya ireng, petang lagi. Nampak enggak? Dan nampak jemaah. Itu karakter kesyirikan. Makanya demi Allah ya kawan, antum yang sudah ngaji tauhid, insya Allah kalau untuk nempel jimat enggak kayaknya. Kalau antum nyembah datang ke kuburan, nyembah ahli kubur, enggak insya Allah. Enggak. Karena tahu nempel jimat, bawa jimat, tidak insya Allah. Sudah ngaji tauhid. Tapi seorang yang sudah ngaji tauhid pun bisa jatuh kepada kesyirikan. Minimal syirik kecil. Yang kata Nabi SAW, syirik ini akhfa min dabibi naml, lebih samar dari rayapan semut. Bahkan Nabi lebih mengkhawatirkan menimpa kepada umatnya kesyirikan yang tersembunyi, syirik kecil yang tersembunyi, daripada kekhawatiran Nabi akan terkena fitnah Dajjal. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu kalian, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian melebihi kekhawatiranku kalian jatuh pada fitnah Dajjal. Lalu kata Nabi, asyirkul khafi, yaitu yang dimaksud Nabi lebih khawatir umatnya jatuh kepada kesyirikan. Itu Nabi bersabda di hadapan para sahabat, jemaah. Para sahabat khawatir jatuh kepada syirkul khafi, syirik yang samar. Apa ini, ikhwan? Oh, belum. Nah, ini baru mukadimah, jemaah. Belum. Allah Ustaz. Baik. Salat dulu apa? Ada iyalah fadhil ya. Yani setelah adzan salat? Enggak. Oh, baik. Ya. Nah, fadhil. Kalau ini bisa kalian. لا لا خلاص نحتاج الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa kepada umatnya, yang beliau sampaikan di hadapan para sahabatnya terkait kesyirikan yang syirik kecil, syirik yang khafi. Ketika Nabi menjelaskan apa itu syirik al-khafi, kata Nabi, yaqumur rajul fayusalli, yaitu orang yang berdiri salat lalu fayuzayyina salatahu, lalu diperindah, diperbagus salatnya, lima yara min nadhari rajul, karena sebab ada orang yang melihatnya, jadi ingin dipuji jemaah. Ini riya yang dimaksud. Maka juga dalam hadis yang lain kata Nabi, akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Yang paling kukhawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, riya. Jadi Nabi mendefinisikan sesuatu dengan contoh, dan ini boleh. Bukan berarti syirik kecil satu-satunya hanya riya, bukan. Banyak syirik kecil jemaah. Namun di antara syirik kecil riya, dan di antara syirik kecil yang khafi, riya ini. Ingin dipuji orang. Oleh karena itu terkadang kita mengetahui itu suatu dosa, ya, atau terkadang kita tidak tahu kalau itu dosa, namun kita jatuh kepadanya. Makanya para sahabat ketika tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa nattaqihi? Bagaimana kalau gitu kita berlindung, kita selamat dari syirik tersebut? Wa huwa akhfa min dabibin namal, sementara dia lebih samar dari rayapan semut. Faqal, maka Nabi mengatakan, qulu, baca oleh kalian doa, baca doanya, Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Boleh antum baca dengan cara menggunakan kata ganti saya, yakni Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Itu kalau ganti saya. Kalau ganti kami cukup pakai nahnu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya, itu kata ganti itu dalam doa boleh jemaah. Hatta antum salat jenazah, ya, salat jenazah, ya afdalnya antum tahu domirnya kata ganti. Kalau mayit perempuan berarti Allahumma gfir laha, kalau laki-laki Allahumma gfir lahu. Tapi kalaupun keliru tidak masalah jemaah, karena yang penting kita mendoakan mayit. Dan para ulama mengatakan kalau memang orang tidak tahu, ya,
mauha mauhu itu juga sama-sama benar. Karena kalau Allahumma ighfir laha maksudnya adalah janazah. Allahumma ighfir laha yani muannas janazah. Kalau Allahumma ighfir lahu berarti mayyitun. Berarti kalau Allahumma ighfir lahu mayyit. Makanya kalau kita tidak tahu jenis kelamin mayit, terserah antum mau Allahumma ighfir laha maksudnya apa? Jenazah. Kalau maghfir lahu maksudnya mayit, mau laki mau perempuan. Kan begitu. Baik. Cuman ya afdolnya antum tahulah. Dalam meruqyah juga ya. Nabi mendoakan memohon perlindungan untuk anak yakni cucu beliau Hasan dan Husain. Doanya apa? U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yani aku berlindung untuk kalian berdua Hasan dan Husain. Yani Al Hasan dan Al Husain. Nah ini jangan perlu domir itu jemaah. Kalau paham, kalau tidak paham tidak apa-apa. Jadi kalau antum anaknya satu laki-laki memohon perlindungan kepada Allah, penjagaan, tolak bala untuk anak kita, bayi misalnya jemaah, perlu itu jemaah. Bayi kita kecil tuh jaga, tolak bala, bukan dengan dibelitkan peniti sama bawang putih. Tolak bala itu dengan dibacakan di dekatnya u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku telah perlindungan untukmu kepada Allah, berlindung dari segala kejahatan. Ya, karena anak kecil tidak punya benteng, maka kita doakan. Jadi kita baca itu baca tiap pagi, tiap petang dibaca demikian. Baik jemaah. Berarti kita memohon kepada Allah dosa-dosa itu baik yang kita tahu kalau itu dosa dan kita mohon ampun, yang kita tidak tahu kalau itu dosa. Nah sekarang dosa kecil itu apa coba? Contohnya tadi sudah definisinya. Setiap maksiat, setiap larangan agama yang tidak diikuti dengan apa? Ini walam yaktarin, tidak diikuti dengan wa'idun khas, dengan ancaman khusus. Apa contohnya ikhwan? Contohnya melihat akhwat yang bukan mahram. Wah enak ya dosa cilik. Iya tapi dosa kecil ya ikhwan. Kalau dilakukan terus-terusan itu kaidah. Dosa kecil yang dilakukan terus-terusan berubah menjadi besar. Maka jangan ada akhwat diliatin terus. Kenapa? Tidak apa-apa kecil. Lah terus berubah nanti menjadi besar. Ya. Jadi itu kaidahnya ya kawan. Kaidahnya apa? Shaghair bisa berubah menjadi besar ma'al israr apabila dilakukan secara terus-terusan wal mudawamah dan melakukannya dengan dawam. Iya kalau ibadah jemaah dawam itu masya Allah. Ahabul a'mali ilallah ma'adwamu ala ashabiha wa in qalla. Jadi kalau amalan ibadah paling dicinta Allah yang dawam walaupun sedikit. Tapi maksiat cuma walaupun kecil tapi dawam berubah dia. Ya. Awil farah bi fi'liha. Perhatikan, dosa kecil bisa berubah jadi besar apabila dia gembira ketika melakukannya, senang ketika melakukannya. Harusnya kalau antum melihat akhwat, aduh, harusnya sambil sedih. Ini dosa tapi gimana lagi? Karena mubazir. Tapi ini dosa, tapi mubazir. Jangan wah senang melakukannya, jangan. Ya. Atau ikhwan menganggap remeh dosa kecil tapi dia anggap remeh, tidak boleh. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, antum catat nih perkataan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan laisat kabirah ma'al israr, laisat saghirah ma'al israr wa laisat kabirah ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-terusan dan tidak ada dosa besar kalau ditobati dengan beristighfar. Taib. Lalu para jemaah pembahasan berikut, apa sebab seorang jatuh kepada dosa? Al-jawab kita singkat ya. Namun antum harus bawa poin-poin pentingnya. Sebenarnya ini materi-materi panjang jemaah ya. Sebenarnya materi panjang, cuma tidak apa-apa antum bawa poin-poin pentingnya saja, bawa pulang. Pertama, sebab orang jatuh kepada dosa yang pertama dha'ful iman. Makanya iman itu harus kita
charger senantiasa. Antum saja HP lemah langsung dicas. Mau kiamat kalau antum lihat HP sudah sakaratul maut, langsung cari casan, bela-belain masjid ya Pak jemaah. Kirain mau sholat numpang, masya Allah, bawa HP, masya Allah, fadol Pak. Mana Pak? Listrik. Numpang cas doang. Subhanallah. Makanya mungkin bagi takmir, ya sebenarnya diperinci lah. Kalau memang untuk hal yang baik, silahkan, tidak masalah insya Allah. Cuman takutnya dipakai nonton film. Ya, cas HP-nya, kuotanya dipakai untuk maksiat. Namun ala kuliah terserah, yang penting kita insya Allah dia sebenarnya berbuat baik. Ya. Taib. Jadi lemah iman jemaah. Maka senantiasa kita harus selalu bagaimana untuk menambah iman dengan cara berusaha semampunya jemaah. Walaupun terasa berat, tetap berusaha untuk beramal saleh. Paksakan amal saleh untuk nambah iman kita. Ya. Makanya kenapa ada seorang yang nampak berilmu namun jatuh kepada maksiat, bukan gak punya ilmu jemaah, tapi karena iman sedang lemah. Masa ustadz maksiat? Loh, ustadz juga manusia ya ikhwan, yang bisa lemah iman seorang ustadz, seorang penuntut ilmu. Maka jangan sampai, apalagi antum penuntut ilmu, membiarkan iman dalam keadaan down dan dibiarkan tanpa dicas, tanpa dicharger. Baik. Yang kedua, asyahawat wasyubuhat. Jatuhnya seorang kepada maksiat karena syahwat dan penyakit hati dua saja. Penyakit syubuhat, kerancuan-kerancuan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Dan yang kedua syahwat, kecintaan, kecenderungan kepada dunia. Entah itu syahwat perempuan, harta, pangkat, jabatan dan semisalnya, itu syahwat namanya. Ya. Yang ke berikutnya ikhwan, asyaitan. Nah ini dia. Ya. Seseorang jatuh kepada maksiat karena sebab asyaitan. Nah, yang memang setan tidak suka melihat manusia berbuat ketaatan, maka bagaimanapun caranya akan diganggu. Minimal jemaah, kalaupun antum tidak dibatalkan ibadah antum, minimal dibuat serendah-rendahnya dalam mendapatkan pahala dari Allah dalam beribadah. Sampai gitu liciknya syaitan. Nah, berarti bagaimana kiat terapinya ikhwan? Terapi supaya tidak jatuh kepada maksiat. Terapi yang pertama at-taqwa, ini taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni antum konsisten dalam ketaatan. Lakukan yang semampunya. Baca Quran mampu sehari selembar, sehari separuh lembar, apalagi syukur bisa 1 juz misalnya. Tiap hari sedekah, jemaah. Tiap hari loh sedekah itu. Jangan antum sedekah nunggu seminggu sekali, nunggu Jumat saja. Kan ada sekarang tuh sedekah Jumat ya. La, sedekah itu tiap hari. Karena dua malaikat turun kepada kita. Yang satu malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah pengganti yang berkah yang banyak kepada yang infak di hari ini. Yang satunya malaikat mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kebinasaan kepada yang mumsikan, kepada yang memegang harta tidak mau infak di hari ini. Maka ikhwan, infak itu keluarkan tiap hari, walaupun mungkin tidak banyak, tapi bisa tiap hari. Dan itu amalan yang dicintai Allah. Daripada antum infak masya Allah 1 juta, namun setiap 3 bulan, apalagi setiap setahun sekali kalau Ramadan saja. La, tiap hari. Itu dalam rangka kita takwa Allah. Yang kedua ikhwan, adaul faraid. Perhatikan, adaul faraid wal iksar minan nawafil. Supaya tidak jatuh kepada dosa, tunaikan yang wajib secara pas. Ya, tunaikan yang wajib secara pas, dan perbanyaknya apa? Perbanyaknya yang sunnah-sunnahnya. Orang kalau sudah terbiasa ibadah sunnah ya ikhwan, tidak terpikiran dia maksiat kepada Allah. Tapi ketika dia malas yang sunnah-sunnah, yang wajibnya apalagi sampai bolong, dia akan bisa jatuh kepada maksiat dengan gampang. Waliyadzubillah. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, susah maksiat. Lihat perempuan ikhwan di jalan kayak melihat ifrit kalau sudah terbiasa sholat sunnah. Tapi yang biasa maksiat ikhwan, lihat perempuan di jalanan, oh kayak bidadari, walaupun monyong sekalipun tetap saja indah, karena syaitan membuat indah. Mohon maaf ibu-ibu ya, yang tidak pakai orat perempuan walaupun jelek ikhwan, kayak bidadari, karena syaitan memperindah. Idza kharajatil mar'ah istatarfa syaitan,
kalau wanita keluar rumah, setan itu memperhias. Maka jangan heran antum kalau lihat perempuan tuh yang buka aurat di rumah, itu kayaknya kayak bidadari pala. Istri antum, demi Allah, istri antum di rumah lebih cantik jauh dari dia nih. Cuman karena pakai bedak, pakai lipstik, dan pahanya nampak, sudah kelihatan kayak bidadari. Istri antum jauh lebih hebat, tapi istri kayaknya biasa-biasa. Makanya rahasianya kenapa ahlu ta'ah, ahlu taqwa syahwatnya besar. Para sahabat itu ikhwan kalau safar, antum baca kejadian-kejadian safar para sahabat. Safar sahabat pada junub. Kenapa? Saking syahwatnya menggebu-gebu besar, mungkin ngimpi basah atau semisalnya jima dengan istrinya. Yang jelas sering sahabat kalau safar junub. Apa sebabnya? Mereka ahlu ta'ah, ahlu taqwa. Jadi syahwatnya menggebu-gebu. Taib, dari sisi mana orang yang semakin bertakwa, orang semakin mengenal sunnah, orang semakin bertambah syahwatnya? Dari sisi mana? Makanya bawaan kalau sudah ngaji sunnah tuh bawaannya pengen poligami terus. Kenapa ya kawan? Syahwat antum nambah. Beda dengan antum dulu belum paham. Antum dulu belum paham sunnah, antum matanya jelalatan. Tapi sudah paham sunnah, gak berani. Maka ketika mata kita tidak jelalatan, otomatis ikhwan nyelok ke atas. Nyelok ke atas, maka semakin bertambah. Maka wajar. Kenapa Ustaz ya kalau orang sudah ngaji sunnah kok bawaan pengen poligami? Ini dia rahasianya. Coba rata-rata. Bahkan ya, tapi antum jangan sampai antum poligami kalau memaksakan diri, ojo. Jangan. Tidak boleh, kan Allah melarang. Wa in khiftum alla ta'dilu kam fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau dikhawatirkan tidak sanggup berbuat adil, jangan, kata Allah, jangan poligami. Tapi cukup satu. Ya. Baik. Yang ketiga ya ikhwan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kenapa banyak manusia jatuh kepada kesesatan, kepada dosa dan maksiat, merajalela kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran? Karena tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Di Saudi Arabia, demi Allah jemaah, bukan negara yang suci ya, artinya tidak ada dosa. Ada dosa, namun dosa-dosa di situ tidak ada yang terang-terangan. Kenapa? Karena tegak amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada yang namanya perdukunan, enggak ada kuburan keramat, enggak ada di Saudi Arabia. Enggak ada kesyirikan di Saudi Arabia. Ada dosa pembunuhan, ada perzinahan, namun tidak terang-terangan, tidak seperti yang tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Antum kalau di Saudi bagaimana? Kalau antum yang umrah, yang haji, lihat adzan langsung tutup semua toko. Adzan tegak amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan setiap itu ada polisi dengan bagian hay'ah amar ma'ruf nahi munkar yang salat tutup toko semua. Indah jemaah, agama tegak seperti itu. Maka dengan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, ini pencegah seorang jatuh kepada kemaksiatan. Kemudian yang kelima, terakhir, at-taubah. Nah, jadi taubat itu jangan nunggu dosa dulu. Taubat kepada Allah itu jemaah dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan juga kita mohon taubat walaupun kita tidak merasa berbuat dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW, kan Nabi Muhammad maksum, tidak berbuat dosa. Namun apa kata Nabi? Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kepada Allah. Karena aku taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah aksar min mi'at marat. Aku taubat lebih dari 100, aku mohon ampun lebih dari 100, kata Nabi. Jadi Nabi SAW mencontohkan kita, kalaupun kita tidak jatuh kepada dosa, kita makhluk lemah, agar dijaga dari dosa, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk dosa dan maksiat terakhir jemaah. Dampak buruk dosa itu yang pertama bisa kepada pribadi, bisa kepada sebuah keluarga, atau bisa kepada sebuah bangsa jemaah. Dan dampak buruknya bisa di dunia dan bisa di akhirat. Di antara dampak buruk dosa bagi seseorang secara pribadi di dunia ya ikhwan, tufsidul qalba, merusak hati. Yani hati ini menjadi lemah, sulit jemaah, hati ini menjadi lemah, sulit mengagungkan Allah. Air mata ini kering, sulit kita menangis di hadapan Allah.
kita tidak akan pernah merasakan ibadah. Hati ini sulit merasakan lezatnya ibadah. Yang merasakan lezat ibadah itu bukan lisan, bukan bibir jemaah. Yang bisa merasakan lezatnya ibadah, ketentraman, ketenangan adalah hati. Nah, ketika orang berbuat maksiat, dihukum oleh Allah dengan kerasnya hati, hati menjadi lemah, hati menjadi rusak, tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Itu musibah. Makanya kita tidak bisa sholat malam, tahajud, ya, berbulan-bulan kita tidak bisa tahajud, maka itu karena sebab dosa dan maksiat jemaah. Tobati. Kita sulit tahajud sampai berbulan-bulan kita nggak tahajud, itu karena sebab dosa dan maksiat. Ya. Yang kedua, al-uqubat al-fardiyah, hukuman-hukuman secara pribadi berupa bencana yang menimpa baik pada agama, baik pada urusan dunia, baik kesehatan, baik harta, semua jemaah. Kebangkrutan kita, tidak yakni merasakan adanya kelancaran dalam rizki. Lihat jemaah, rizki itu datang dengan ketaatan. Dan nanti jangan lihat orang yang tidak taat kok banyak juga rizkinya. Iya, orang kafir diberi rizki, namun rizkinya yang Allah beri kepada orang yang tidak taat, itu rizkinya Allah beri istidraj. Allah nggak memberi dengan cara ridha. Allah memberikan tapi Allah tidak ridha. Nah, kalau kita ingin rizki diridhoi Allah dan banyak serta berkah dan Allah ridha, dengan ketaatan rizki dicari. Maka kebangkrutan, keterpurukan dalam usaha, keterpurukan dalam hidup jemaah akibat dosa dan maksiat. Dosa. Makanya wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah menimpa kecuali karena sebab maksiat ulah tangan-tangan kalian, kata Allah. Namun Allah banyak memaafkan kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wajah hitam jemaah. Hati menjadi lemah, tidak bisa mengagungkan Allah, ibadah malas. Makanya Allah berfirman tentang perintah untuk memakan makanan yang halal. Allah perintahkan para nabi untuk makan makanan yang halal. Ya, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Makanlah yang halal kata Allah dan beramal solehlah. Wow, di sini yang berkonsekuensi ada penggabungan di situ, yaitu penggabungan antara makan yang halal dengan penggabungan sebuah ibadah amal saleh. Kata Imam Ibnu Katsir, apa faedahnya di situ? Bahwa dengan makanan yang halal kita akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Sebaliknya, makanan yang haram membuat seorang malas beribadah, membuat seorang lemah dalam beribadah. Belum hukuman Allah, apalagi dalam masyarakat termasuk gempa, badai, banjir dan semisal, wajib kita akui dari dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar jemaah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita belum mentobatinya, adalah dosa yang kalau mati dibawa oleh seorang hamba, dosa kesyirikan dengan syirik yang besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka yang memancing dosa yang menyebabkan seorang datangnya adab, bala, bencana, maksiat. Dan sebesar-besar maksiat adalah kesyirikan. Karena kita menyangka kadang sebagian masyarakat, dosa itu kalau dianggap hanya membunuh dosa, minum khamar dosa, berzina dosa. Tidak menyadari kesyirikan dosa yang paling besar dari semua itu. Meninggalkan sholat. Jemaah, coba antum kalau sedang safar, perhatikan kaum muslimin secara umum. Naik kereta misalnya, perhatikan. Ya, kita berbaik sangka sebagian sholat, namun lihat kebanyakan mereka seolah-olah kalau safar itu tidak sholat. Di pesawat, di bis, di kendaraan, seolah-olah tidak ada kewajiban sholat. Tarku sholat. Makanya ada orang yang baik kepada tetangganya, baik, suka memberi, suka bersedekah, namun tidak sholat, itu dianggap baik. Lah, itu orang yang jahat. Karena orang yang saleh disebut saleh itu apa kata Nabi? Disebutkan oleh para ulama, orang yang saleh. Orang saleh itu orang yang menegakkan hak Allah dan menegakkan hak manusia. Menegakkan hak Allah saja dan tidak menegakkan hak manusia, bukan orang saleh. Jadi orang yang rajin memberi kepada sesama namun tidak sholat, apalagi suka berbuat kesyirikan, suka datang ke dukun, itu orang tidak saleh.
Sebaliknya ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tauhidnya mungkin Masya Allah, namun menyakiti tetangga kalau hutang tidak bayar. Soleh tidak itu ya kawan? Lah. Makanya Allah nggak bedakan. Nabi pun tidak pernah pisahkan antara akhlak dengan akidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Muliakan tamu urusan manusia. Iman kepada Allah hari akhir ini kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, dampak buruk dosa dan maksiat juga bisa kepada sifatnya global masyarakat, baik dalam dalam satu bangsa ya. Itu diantara seperti pengundang azab dan bencana. Makanya dalam sebuah hadis, bahkan sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, namun hadis ini sahih ya. Kita tutup dengan pembacaan hadis ini. Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, kata Nabi, ya ma'syaral muhajirina, wahai sekalian kaum muhajirin, kata Nabi, khamsun idabtalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Apabila ada 5 hal dan kalian jika ditimpa dengan 5 hal tersebut, dan aku berlindung kepada Allah untuk berjumpa dengan 5 hal tersebut. Kata Nabi yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat, tidaklah sudah terang-terangan al-fahishah. Fahishah kata para ulama perzinahan dan yang semisalnya. Terang-terangan perzinahan di sebuah kaum, maka Allah akan menurunkan kepadanya ta'un atau wabah wal auja' atau penyakit-penyakit wabah alati lam takun madat fi aslafihim. Allah akan menimpakan penyakit semacam ta'un dan wabah yang tidak pernah ada di umat sebelumnya. Ini kalau perzinahan sudah dilakukan dengan terang-terangan para jemaah. Ini berarti dampak maksiat ya. Yani adanya bala bencana dan azab kalau sudah turun, tidak pandang bulu dia, semuanya kena. Wattaqu fitnatan, takutlah dengan fitnah yang la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Yang fitnah itu tidak hanya turun menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja, enggak, tapi umum semuanya. Takut para jemaah. Jadi sudah kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Ya. Berikutnya, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wasyiddah, dan tidaklah timbangan takaran dikurangi pada suatu komunitas muslim kecuali kata Allah akan ditimpa dengan paceklik yang berkepanjangan, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan pangan para jemaah, paceklik yang berkepanjangan. Dan paceklik juga bisa bermakna hujannya hujan namun hujannya tidak bermanfaat, hujannya bahkan membawa azab. Itu paceklik yang sesungguhnya. Jadi paceklik bukan tidak ada hujan, hujannya turun namun membuat bala dan bencana, banjir, sehingga orang menjadi kelaparan dengan sebab hujan. Kemudian yang ketiga para jemaah, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah zakat ditahan pada suatu kaum illa muni'ul qatra minas sama, kecuali Allah akan cegah turunnya hujan dari langit. Walaulal bahaim, seandainya bukan karena binatang ternak kata Allah, lam yumtiru, Allah tidak akan menurunkan hujan. Kata Nabi, seandainya bukan karena bahaim, Allah tidak akan menurunkannya. Jadi kalaupun turun hujan, jangan kegeeran. Bukan karena kalian, wahai para penentang penghalang, tidak mengeluarkan zakat. Allah karena sayang kepada binatang-binatang ternak, sehingga mereka butuh untuk minum. Kemudian kalau ahadullah walam yanqudu ahdallahi wa ahdar rasulih, apabila perjanjian Allah dan Rasulnya dilanggar, illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim, kalau perjanjian Allah dilanggar, perjanjian Rasul dilanggar, yakni perintah-perintah Allah dilanggar, maksiat secara umum, maka Allah akan timpakan kehinaan, dikuasai oleh musuh yang bukan dari golongan kita tapi orang-orang kafir. Orang kafir berkuasa dengan sebab apa? Dengan sebab kemaksiatan yang ada di tengah kaum muslimin, waliyadzubillah. Demikian di antara
dampak buruk maksiat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian besok pagi ya, dan juga subuh di masjid yang sama ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa beribadah walaupun mungkin sedikit-sedikit, namun bisa tiap hari istiqomah dawam, karena amalan yang dicintai Allah amalan yang dawam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu nabiyana Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.